Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai 3 materi. Yang pertama yaitu sistem pengendalian internal, yang kedua sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, dan yang terakhir yaitu sistem akuntansi biaya. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah audit eksternal dan praktek dengan dosen pengajar Raika Stuara SEMSA. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Gladys Gloria Maria Mandagi dengan NIM 20043033. Saya Diana Rompas dengan NIM 20043032. Saya Felicia Mangolo dengan NIM 20043028. Saya Gabriela Sumowal dengan NIM 20043036. Saya Eva Eka Sandi Petunjukmu dengan NIM 20043026. Baiklah, kita masuk dalam teori sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Tujuan sistem pengendalian internal menurut definisi tersebut adalah menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut tujuannya, sistem pengendalian internal tersebut dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu pengendalian internal akuntansi dan pengendalian internal administratif. Pengendalian internal akuntansi yang merupakan bagian dari sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan, terutama menjaga aset organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian internal administratif meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan, terutama mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian internal dalam perusahaan yang menggunakan manual sistem dalam akuntansinya lebih dititik beratkan pada orang yang melaksanakan sistem tersebut, atau dengan kata lain, lebih berorientasi pada orang-orang. Selanjutnya, sistem akuntansi penggajian digunakan untuk menangani transaksi pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan sebagai manajer. Sistem akuntansi pengupahan digunakan untuk menangani transaksi pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana. Ada 2 waktu yang dicatat untuk tenaga kerja langsung. Waktu hadir yang merupakan jumlah waktu karyawan berada di perusahaan, dan waktu kerja yang merupakan waktu yang digunakan oleh tenaga kerja langsung untuk mengerjakan pesanan tertentu. Untuk mencatat waktu hadir, digunakan kartu hadir atau daftar hadir. Untuk mencatat waktu tenaga kerja, langsung digunakan kartu jam kerja. Dokumen terakhir ini digunakan untuk mendistribusikan upah langsung kepada pesanan yang bersangkutan. Jumlah gaji dan upah yang menjadi hak setiap karyawan untuk jangka waktu pembayaran gaji dan upah tertentu dihitung dalam daftar gaji dan upah. Atas dasar daftar gaji dan upah ini, fungsi keuangan mengeluarkan kas untuk keperluan pembayaran gaji dan upah karyawan. Untuk distribusi gaji dan upah karyawan, dibuat dokumen rekapitulasi gaji dan upah. Atas dasar dokumen ini, beban tenaga kerja didistribusikan ke dalam akun beban menurut informasi yang dikehendaki oleh manajemen. Penghasilan setiap karyawan yang diterima setiap periode pembayaran gaji dan upah selama setahun dikumpulkan ke dalam kartu penghasilan karyawan. Catatan penghasilan karyawan yang dicatat dalam catatan tersebut
digunakan untuk perhitungan pajak penghasilan karyawan yang terutang oleh setiap karyawan dalam tahun pajak tertentu. Dalam materi sistem penggajian dan pengupahan, di sini kami mengambil studi kasus dengan judul Analisis Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan dalam rangka mendukung pengendalian intern pada SPEKU Delivery Kota Samarinda. Dokumen yang digunakan. Beberapa dokumen yang digunakan dalam proses penggajian dan pengupahan di SPEKU Delivery Kota Samarinda antara lain adalah: pertama, kartu jam hadir; kedua, daftar gaji dan upah; ketiga, rekap daftar gaji dan upah; dan yang keempat, bukti kas keluar. Catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam proses penggajian dan pengupahan di SPEKU Delivery Kota Samarinda antara lain adalah: pertama, jurnal umum; kedua, kartu penghasilan karyawan dan mitra kurir. Fungsi yang terkait. Berikut beberapa fungsi yang berkaitan dengan proses penggajian dan pengupahan di SPEKU Delivery Kota Samarinda. Pertama, fungsi kepegawaian; dua, fungsi pencatat waktu; tiga, fungsi pembuat daftar gaji dan upah; empat, fungsi akuntansi; lima, fungsi keuangan atau kasir. Unsur pengendalian intern. Unsur pengendalian intern dalam penggajian dan pengupahan yang dilakukan oleh SPEKU Delivery Kota Samarinda adalah sebagai berikut. Pertama, struktur organisasi; dua, sistem otoritas; tiga, prosedur pencatatan; dan yang keempat, praktik yang sehat. Sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur terdiri dari berbagai prosedur, yaitu yang pertama prosedur order produksi, yang kedua prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang ketiga prosedur pengembalian barang gudang, yang keempat prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung, yang kelima prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik, dan yang terakhir yaitu prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Dokumen penting yang digunakan dalam berbagai prosedur yang membentuk sistem akuntansi biaya suatu perusahaan manufaktur adalah yang pertama yaitu surat order produksi, yang kedua daftar kebutuhan bahan, yang ketiga daftar kegiatan produksi, yang keempat bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang kelima bukti pengembalian barang gudang, yang keenam kartu jam kerja, yang ketujuh laporan produk selesai, yang kedelapan bukti memorial, dan yang terakhir yaitu bukti kas keluar. Dalam materi sistem akuntansi biaya, di sini kami mengambil studi kasus dengan judul Penerapan Sistem Akuntansi Biaya untuk Meningkatkan Tingkat Akurasi Biaya Produksi atau studi kasus pada PT Hamparan Plastindo Raya. Sistem akuntansi biaya. Sistem akuntansi biaya terdiri dari jaringan prosedur untuk mengumpulkan mengklasifikasikan data biaya produksi dan biaya non-produksi untuk menyajikan informasi biaya bagi kebutuhan manajemen. Akuntansi biaya merupakan sebuah proses pencatatan, pengklasifikasian dan penyajian biaya produksi dan penjualan produk atau jasa dengan cara tertentu. Objek dari kegiatan akuntansi biaya adalah biaya itu sendiri, menurut Mulyadi. Biaya, kos, dan rugi. Menurut Mulyadi menyatakan bahwa biaya dalam arti luas merupakan pengorbanan sumber daya ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi ataupun akan terjadi di masa yang akan datang untuk tujuan tertentu. Dalam arti sempit, biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Biaya ini disebut dengan istilah kos untuk membedakan dengan biaya dalam arti luas. Biaya disebut rugi apabila pengorbanan sumber ekonomi yang telah dikeluarkan tidak menghasilkan manfaat. Tujuan akuntansi biaya. Secara umum, tujuan dari sistem akuntansi biaya adalah: yang pertama, menurut Hansen dan Woolman, menyediakan informasi untuk perhitungan biaya jasa, produk atau objek lainnya. Yang kedua, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Yang keempat, kebutuhan informasi ini tidak terbatas hanya pada perusahaan manufaktur, tetapi juga pada perusahaan perdagangan, jasa, dan nirlaba. Hasil pembahasan.
Hasil yang diperoleh dalam penulisan ini adalah penyusunan laporan keuangan perusahaan yang di dalamnya terdapat perhitungan harga pokok produksi yang kurang akurat karena tidak adanya unsur biaya overhead pabrik pada perhitungan tersebut. Analisis harga pokok produksi. Perhitungan harga pokok produksi pada PT Hamparan Plastino Raya dilakukan dengan mengalihkan kuantitas setiap jenis barang dengan harga satuan yang hanya merupakan estimasi. Perusahaan mengendalikan pemakaian bahan baku berdasarkan kuantitas yang dipakai yang disesuaikan dengan kuantitas hasil produksi. Analisis biaya pabrik. Biaya pabrik tidak diikutkan sebagai komposisi dari harga pokok produksi perusahaan. Setiap bulan perusahaan membuat jurnal sebagai berikut. Di-debit WIP atau Work in Progress pada bahan dan biaya pabrik yang ditransfer ke WIP. Angka yang ada pada bahan merupakan jumlah pemakaian bahan yang sesungguhnya. Biaya pabrik yang ditransfer ke WIP adalah jumlah dari total biaya yang diklasifikasikan sebagai biaya pabrik oleh perusahaan termasuk biaya yang seharusnya diklasifikasikan sebagai biaya tenaga kerja langsung. Untuk memperhitungkan biaya pabrik ke dalam laporan laba rugi, maka perusahaan membuat jurnal sebagai berikut. Di-debit barang jadi pada WIP dan selisih efisiensi. Angka pada barang jadi berasal dari estimasi harga pokok produksi sesuai dengan laporan hasil produksi perusahaan. Evaluasi perhitungan biaya produksi. Yang pertama ada biaya bahan baku, yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga biaya overhead pabrik. Usulan sistem akuntansi biaya baru. Yang pertama ada biaya tenaga kerja langsung, kedua biaya overhead pabrik, dan yang ketiga harga pokok produksi. Dari hasil pembahasan ini maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sistem akuntansi biaya yang baru dapat menghasilkan laporan harga pokok produksi dengan komponen yang lengkap. Yang kedua, informasi harga pokok produksi yang lengkap dan akurat dapat menjadi pendukung untuk menentukan laba kotor secara benar serta dapat membantu untuk mengetahui kontribusi dari masing-masing produk yang dihasilkan. Dan yang terakhir yaitu klasifikasi biaya yang tepat dapat membantu perusahaan dalam menganalisis, mengelola, dan mengendalikan biayanya sehingga mampu mendukung perusahaan dalam hal efisiensi biaya. Demikianlah hasil presentasi kami. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan bagi siapa saja yang menontonnya. Saya mewakili dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih.